Jadi sebelumnya nih ada satu syarat dari saya sendiri. Mungkin teman-teman boleh aktifin dulu nih kameranya nih. Jadi kita bisa tahu nih sekarang lagi sibuk apa. Jadi kayak makin semangat nih. Oke, aku tunggu nih. Oke. Wah, udah makin banyak nih Mas Yoyo nih, udah siap ya buat Salah link kayaknya tadi. Oke, salah link ya. Benar-benar. Salah link yang lama, makanya kok sepi gitu. Tanggal 22 Maret tadi ya Mas ya. Iya. Oke nih semua teman-teman udah pada siap ya buat belajar dengan Mas Yoyo. Oke, mantap. Aku coba jelaskan sedikit. Jadi hari ini kita bakal 1 jaman belajar dengan Mas Yoyo, Sultan Bantul, sultannya Facebook Ads lah. Jadi nanti di sini teman-teman semua, para digital marketer, para CEO bisa belajar langsung dengan Mas Yoyo. Nah, pertanyaannya nih, hari ini mau belajar apa aja dengan Mas Yoyo? Nah, webinar hari ini topiknya itu tentang VIP Mastermind, kedua Facebook Ads fundamental. Jadi buat teman-teman di sini mungkin background-nya ini adalah VIP-nya dari Business Hack atau Hammer kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa dari alumninya kita nih di sekolah marketer tahun lalu atau bulan lalu kemarin. Oke. Nah, buat Mas Yoyo ini bakal mau ngomong apa aja sih? Bakal mau sharing apa aja tentang kelas hari ini. Jadi yang pertama, nanti Mas Yoyo itu bakal ngejelasin tentang fitur-fitur Facebook Ads dasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang sistem keamanan untuk ngiklan tentunya. Nah yang ketiga nanti bakal membahas tentang Facebook Ads Manager kayak gitu. Nah jadi buat teman-teman di sini karena waktu kita 1 jaman untuk kelas ini, jadi free class, VIP class buat teman-teman di sini. Jadi nanti mohon dimanfaatkan waktunya buat bertanya atau belajar langsung dari Mas Yoyo. Oke, nah aku langsung ke Mas Yoyo dulu nih. Gimana nih Mas Yoyo? Udah siapkah untuk hari ini? Oke, alhamdulillah siap. Tadi bikinin materi singkat, tapi hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya, sampai waktunya habis ya. Materinya mungkin 15 menit supaya teman-teman langsung menang gitu. Tapi sisanya kita akan gunakan waktunya untuk tanya jawab. Kemudian teman-teman ada kendala di lapangan yang berhubungan dengan Facebook Ads Policy sama sistem keamanan Facebook ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin soal sistem keamanan Facebook, fitur-fitur yang ada di dalam Facebook Ads, cara mengamankan akun kayak gimana gitu ya. Kemudian policy ini yang penting nih. Kenapa sih akun kita disable dan kawan-kawan? Kurang lebih begitulah. Oke, thank you banget Mas Yoyo. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi join ikut kelasnya Mas Yoyo, saya minta tolong sekali untuk aktifin dulu nih kameranya. Jadi nanti kita bisa tahu nih ekspresi belajarnya kayak gimana, semangatnya kayak gitu. Iya. Nanti Oke, sip. Nanti kedepannya setelah Mas Yoyo sharing session juga pemaparan materi, nanti aku bisa bantu juga untuk teman-teman di sini yang pengen tanya langsung ke Mas Yoyo, aku bisa bantu fasilitasi. Oke, supaya makin mantap kedepannya, aku langsung kasih ke Mas Yoyo aja ya untuk pemaparan materinya. Silakan Mas Yoyo. Baik. Thank you teman-teman semua. Mas Andre yang menemani saya ya. Menemani saya, harusnya ini main ya, jam main tapi malah nemenin saya. Thank you banget, dan thank you banget buat teman-teman semua yang saat ini sama saya ya, ngobrol, diskusi, kemudian belajar. Aku masih ada peserta yang di grogol ya, macet. Salah link ternyata. Salah link, ini kayaknya masih sedikit, nggak apa-apa. Ini juga aku record, jadi teman-teman nanti bisa nonton kembali ya materinya. Kemudian hari ini kita akan belajar agak seru ya, bukan agak seru lagi ini. Simple tapi serius, dan ini jadi hal yang penting, hal yang jadi apa istilahnya? Jadi momok buat kita semua ya. Saya akan coba ini Nah, biar nggak rame. Facebook Ad Policy, kemudian sistem keamanan pada Facebook ya. Jadi teman-teman hari ini kita akan belajar gimana sih caranya membuat akun ad-nya itu membuat akunnya approve lah. Di-approve ya.
di-approve, terus kemudian cara kita menghindari ad atau akun-akun kita yang nggak di-approve itu kayak apa. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada contoh, "Ini ad-ku kayak gini itu kenapa sih Mas kok nggak di-approve?" Nah, PM saya atau, masukin ke, chat, komen, saya akan kasih jawaban kurang dari setengah detik ya, setengah menit maksud saya. Setengah menit ini saya kasih tahu problemnya apa, gitu. Baik, karena waktu kita juga sejam. Kenapa sejam? Supaya kita nggak ngantuk, karena ngantuk nanti pasti nggak akan ketemu ya. Jadi sejam maksimal. Thank you banget. Kita akan ngomongin soal, security system Facebook Ad dan Facebook Ad Policy. Security system itu kayak apa sih? Apa yang, mesti ada di dalam Facebook Ad Policy, dan lupa ganti baju ya tadi ya, sorry teman-teman pakai kaos. Sistem keamanan yang ada di dalam Facebook untuk mengamankan domain kita, kemudian akun kita, BM kita, aset-aset yang kita miliki supaya tidak di-hacking oleh orang lain. Banyak sekali akun-akun besar, akun-akun corporate, akun-akun para dewa itu mati, kemudian di-hacking, kemudian duitnya dibobol, dibobol akunnya ya, sehingga rugi ya ratusan juta, ada yang puluhan juta gitu, itu sering banget. Terus kemudian, ke saya minta tolong dan lain sebagainya, kalau case-nya kayak gitu jadinya berat nolongnya karena itu kesalahan sendiri ya, karena tidak mengaktifkan sistem keamanan di Facebook. Nah, seperti apa sih sistem keamanan yang ada di Facebook? Itu yang disebut dengan two factor authentication ya, two factor authentication. Cara masuknya gimana? Ke security center, nanti kita akan lihat ya di akun kita ini, tim kita ini sudah mengaktifkan two factor security system apa enggak, two factor authentication apa enggak. Nah, handphone ini atau akun kita ini disambung dengan nomor handphone ya. Jadi handphone ini nanti akan jadi gerbang terakhir sistem keamanan akun kita. Jadi kalau ada yang login di tempat lain, akses di tempat lain, maka login dan akses itu harus melewati nomor handphone kita ya. Nah, karena nomor handphone itu kita yang pegang, insya Allah itu akan aman. Kecuali kalau handphone dipegang istri lah, itu celaka itu. Maka dari itu teman-teman harus mengaktifkan dual authentication ya, mengaktifkan dual authentication. Dengan dual authentication ini akan membantu teman-teman untuk mengamankan akunnya ya. Jadi kalau teman-teman, aku boleh nyebut nama dan ini hampir para mastah-mastah itu, para senior-senior apa namanya di persilatan Facebook Ad Indonesia itu hampir semua pernah ke-hack dan uangnya hilang, ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 100 juta gitu ya. Jadi dia nggak tahu. Nah, caranya gimana? Ke security center, aktifkan two factor authentication setiap akun dan tim kita harus diaktifkan two factor authentication. Nah, ini adalah satu akun corporate yang belum kita aktifkan two factor authentication-nya ya, gitu. Sehingga harus diaktifkan. Kemudian yang ini simpel aja, aktifkan, terus kemudian nanti cek DM masing-masing supaya dan itu wajib dilakukan. Kalau enggak nanti teman-teman ketika nginstal aplikasi ya, itu mereka masuk dari mana sih sebenarnya phishing-nya itu atau penipuannya itu berasal dari fanpage, berasal dari akun kita, handphone kita diinstal apa-apa gitu ya, diinstal agak yang serem-serem, terus kemudian ketika kita nginstal aplikasi yang kemudian minta autentikasi dengan menggunakan fanpage, maka itu fanpage-nya akan game over gitu, macam kayak gitulah Bang. Kemudian yang kedua, sistem keamanan atau brand safety ya, kita amankan domain kita ya, supaya domain ini hanya BM ini yang di-enable. Apa maksudnya? Contohnya adalah ketika kita punya pixel ya, terus kemudian di public, kemudian supaya bisnis kita tuh kacau balau pixelnya, maka pixel itu ditanam sebuah website, kemudian website itu dikirimlah traffic dari traffic porn katakanlah. Karena trafficnya dari porn dan itu audiennya enggak spesifik, maka pixel kita akan membaca ya, customer-customer yang kualitinya yang
something ya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mixing antara audiens yang kita tangkap, yang kita iklanin, kemudian kita retargeting, ternyata ada orang lain yang tidak bertanggung jawab, kemudian mereka mengirimkan sebuah traffic, ya kalau pop-up kan gampang ya, sekitar 1.000.000 atau 500.000, 200.000, itu untuk mengacaukan pixel kita. Kenapa mereka mau melakukannya? Bisa jadi karena kompetitor atau orang yang nggak senang dan lain-lain. Sehingga ketika data itu mixing di pixel kita akan jadi memble ya. Jadi nggak convert lagi, kemudian datanya kacau dan lain sebagainya. Untuk itu saya harapkan teman-teman yuk diaktifkan sistem brand safety dengan menggunakan domain. Plus nanti di blocklist ya. Caranya gimana? Add di sini ya, teman-teman bisa add di sini, kemudian masukkan nama domainnya ya di sini. Contoh misalkan Zaira Hijab, kemudian add domain, setelah itu masukkan tag-nya. Ini dimasukkan di header-nya, di header kalau WordPress gitu ya. Kalau WordPress, kemudian ini bisa di HTML ya. Kita upload di table kita domain. Domain itu kita bisa memasukkan DNS verification. Gitu. Kayak apa sih Mas Yoyo? Nah kayak gini ya, security system kita masukkan ke domain ya, kita praktek ternyata ya. Masukkan kayak tadi ya, masukkan kayak google.com, macam kayak gini Bang. Oke, kemudian ora gelem. Macam kayak gini teman-teman. Oke, nah setelah ini meta tag verification, kemudian ada HTML, ini filenya ya di-download di sini, terus kemudian dibuka ya. Kemudian ini pakai apa namanya TXT record ya, ini masukkan ke domain. Nah setelah verified nanti bentuknya akan aktif dan juga gini ya teman-teman, jangan lupa. Dan itu udah selesai. Jadi ketika ada traffic atau pixel yang di luar hijau-hijau ini, yang di luar kita enable di domain ini, di BM ini, maka dia nggak akan menambahkan data ke pixel kita. Gitu, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, setelah ini kita ngomongin soal Facebook Ad Policy ya, mitos Facebook Ad Policy. Apa sih Mas Yoyo Facebook Ad Policy? Itulah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Facebook untuk membuat supaya akun kita ini aman ya. Akun kita ini, iklan kita di-approve ya. Kemudian jalan dan manis ya. Nah, teman-teman kalau sering ngadepin kayak gini, iklan saya tidak kunjung di-approve. Iklan saya sudah jalan lalu tiba-tiba di-approve. Iklan saya tidak dapat reach. Nah, ini salah satu contoh indikasi bahwa akunnya teman-teman itu sedang mengalami penurunan kualitas dari dari akun ya, dari akun kita. Kemudian berikutnya teman-teman yang kita review ya, yang direview oleh Facebook itu ada 3. Yang pertama teks dan materi iklan. Teks yang ada di atas gambar itu ya, dan materi iklan dari gambar atau video plus headline, kemudian deskripsi. Kemudian yang kedua, fanpage quality score. Kita mesti cek. Gantuk ya. Seharian ngajar. Kita harus cek teman-teman untuk quality score-nya, itu pastikan dia nggak di bawah 2 ya. Apalagi kalau di bawah 2 ya. Sebenarnya kalau udah di bawah 2 itu udah game over. Maka dari itu saya minta untuk teman-teman cek fanpage-nya, quality score-nya harus di atas 3 quality score. Cara cek quality score fanpage-nya gimana ya? Ke fanpage, kemudian di sana ada quality score, nanti ada muncul di situ. Nah, dampaknya apa kalau quality score kita itu jelek, quality score fanpage kita jelek, itu reach-nya jeblok, disapproval ad-nya cepat gampang, engagement-nya jelek banget ya. Jadi
kita mesti harus pasti bahwa fanpage kita itu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berikutnya targeting. Targeting itu umur, interest, gender, demografi. Apa sih masa yang bikin iklan kita ini gampang di-approve atau enggak? Iklan gampang di-approve kalau kota atau negaranya itu misalkan Indonesia, Zimbabwe, Nicaragua, Timor Leste, kemudian mana tuh? Myanmar. Tapi kalau negara-negara premium seperti Amerika, Kanada, UK ya, itu butuh proses yang panjang. Mereka mengaktifkan sistem double authentication atau sistem keamanan ganda untuk negara-negara itu, mesti di manual check dan lain sebagainya. Apalagi yang iklan kita ada di sini, iklan di UK. Kita ada di sini, iklan di Amerika. Nah, Mas ya, kalau misalkan iklannya orang Amerika di Amerika, mereka akan lebih mudah ya, lebih mudah. Kayak kita di sini, iklan orang Indonesia iklan di Indonesia. Jadi, kalau kita iklan di US, maka harus menggunakan IP US ya, gampang gitu ya. Gitu. Ya, jawabnya gampang, pengalamannya bertahun-tahun. Bisnis yang dilakukan oleh Facebook itu yang from home seperti cara menghasilkan uang dengan cara rebahan. Nah, itu nggak boleh kecuali saya ya. Itu ada di iklanku. Kalau teman-teman mau nyoba mati tuh akunya ya. Work from home ya. Kan kita semua work from home. Work from home itu artinya memang kita benar-benar bekerja di rumah, tapi maksudnya binomo malah ngiklan. Apa namanya, iklan-iklan yang berbau gambling, berbau macam kayak gitu. Kemudian iklan reseller dengan kalimat work at home ya. Ini sekarang dulu nggak boleh, sekarang menjadi boleh. Karena apa? Keadaannya udah berubah ya, nggak kayak zaman dulu di mana kita ini semua harus work from home. Gitu. Jadi malah nggak apa-apa ketemunya. Kemudian obat-obatan terlarang seperti marijuana, ganja itu hanya memang di negara-negara tertentu aja ya teman-teman. Jadi di negara US itu marijuana, ganja itu legal ya di California. Kalau di Indonesia enggak gitu. Makanya kalau kita mau menjual produk-produk seperti itu ya mesti harus lihat negaranya. Kemudian tembakau dan produk terkait vape ya. Tembakau dan produk terkait ini misalkan produk terkaitnya ada. Kemudian produk layanan khusus dewasa itu obat kuat, sex toys, obat stamina pria. Kemudian penjualan senjata ya, senjata tajam itu kadang-kadang gampang di-approve ya. Kita ngejual pisau ya, kadang-kadang ngejual pisau itu kalanya nggak di-approve juga ya. Kemudian penjualan koin digital itu dulu boleh nggak boleh, nggak boleh. Begitu keluar Libra ya, koin itu nggak boleh ya dijual. Maksudnya jual itu kan ada ya program menjual kain Icon. Kemudian penjualan produk tiruan itu contohnya apa ya? Misalkan kayak Hermes, kemudian menjual produk branded tapi tanpa license, tanpa penunjukan dari prinsipal atau distributornya. Kalau kita jual Nike boleh nggak boleh selama ada penunjukan surat penunjukan dari prinsipalnya. Dan caranya gimana supaya kita bisa submit dokumennya, yaitu hubungi CS ya, Facebook Resources CS sana. Kemudian bisnis yang dibatasi oleh Facebook, contoh apotek online, menjual obat-obatan secara online, biasanya karena butuh resep dokter dan apoteker. Kemudian gambling dengan uang sungguhan, kalau judi dengan tidak pakai uang itu boleh. Ya. Contoh Bingo, nah itu aplikasi Bingo itu di Facebook nggak apa-apa, uninstall itu boleh. Nah, tapi kalau gambling dengan uang sungguhan itu pasti nggak bisa sama Facebook, karena gambling. Kemudian yang ketiga, dating site itu situs kencan ya. Kita bedakan dengan situs mencari jodoh. Nah, situs kencan itu untuk mencari teman
teman bermain ya, bermain di taman. Tapi kalau situs untuk mencari apa namanya jodoh itu enggak. Kemudian perdagangan cryptocurrency adalah kayak tadi ya ICO, apa namanya cryptocurrency, Bitcoin dan lain-lain itu dibatasi punya license. Kemudian negara-negara iklan politik di negara-negara tertentu seperti Amerika, Rusia dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman ada orderan iklan politik yang nanti misalkan ada pilpres itu nanti branding dan kawan-kawan, nah itu mesti harus ada izin dari Facebook-nya. Jadi kita kirim letter atau chat CS-nya prosedurnya kayak gimana gitu. Kebetulan saya nggak pernah iklan politik di negara itu, jadi saya nggak pernah mengajukan. Tapi itu bisa. Kemudian ada mitos yang sering kita dengar, karena akun saya belum diapa-apain sudah disable, akun saya belum ngapa-ngapain sudah disable, baru mau niat sudah disable, baru bikin akun sudah disable, belum bikin, belum niat, belum bikin apapun sudah disable ya. Terus yang disable apanya? Kayak gini, aku sering itu ketemu kayak gitu teman-teman, sering ngobrol, sering chat, sering curhat gitu. Aku susah jawabnya karena itu adalah apa namanya prerogatif Facebook ya. Dia mau nge-probe, disapprove, mau ngilangin akun kita, ibaratnya ya itu terserah dia. Namun ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi akun-akun yang sehat dan kuat itu kayak apa sih? Ya, akun-akun yang bisa kita pakai untuk beriklan tuh apa sih gitu. Nah, kita bisa lakuin. Nah, akun yang sentimen, ya, akun yang sering mati itu yang pertama adalah karena sering dipakai buat iklan yang disapprove. Nah, sering dipakai untuk iklan yang disapprove, akunnya mati. Kemudian fanpage yang dibuat oleh akun yang sama, yang sudah pernah disapprove, dipakai untuk bikin fanpage lagi. Contoh lain adalah handphone atau laptop itu pernah dipakai untuk membuat akun yang akunnya disable. Kemudian ada kalanya IP ya, tapi IP itu sebenarnya nggak valid. Kita cek ya, IP-nya itu blocked apa enggak ya. Jadi kalau teman-teman membuat akun, pastikan akunnya atau IP-nya itu nggak blocked. Caranya cek my IP di situ blocked apa enggak gitu ya. Apa ya? What is my IP address? Oke. Ini adalah kita cek apa namanya Pak Agus? WUIR ya, WUIR. Nggak pakai ya. Jadi dulu sering pakai karena kita farming account. Tapi karena ini udah nggak farming account, maka kita nggak pakai lagi wire.net. Kemudian akan muncul ke datanya. Nah ini ya kayak saya ini blacklist, yes. Ini kalau bukan akun corporate langsung game gitu kan ya. Apa namanya akun Facebooknya. Jadi kalau kita bikin dengan IP kayak gini, yes gini ya, blacklist. Berarti pernah dipakai untuk something. Telkomsel dan kawan-kawan itu seringnya ganti IP karena mereka di blacklist. Jadi kalau akun kita atau IP kita itu posisinya blacklist, maka kita mesti harus reset modem, kemudian diganti modemnya, diganti IP-nya, terus di reset lagi, refresh lagi supaya nanti ketemu IP yang tidak blacklist ya, itu tips dari saya. Kemudian berikutnya karena akunnya kena flag ya. Kena flag itu karena kita mungkin pernah nyinyir, pernah postingan yang berbau sentimen kepada agama, ras agama gitu ya, ras
ras ya, ras gitu ya, agama, kemudian suku, ras, agama dan lain sebagainya. Itu Facebook otomatis ngedetek akun kita ketika kita posting kayak gitu didetek, terus kemudian kita bikin DM ya, kemudian bikin akun, terus langsung di ini ya, gitu. Kemudian contoh ya, contoh produk-produk iklan yang sebenarnya ini iklan approve, tapi aku yakin setelah itu mati ya, dan terbukti ya mati. Ini contoh ya. Mau punya kulit kinclong mempesona, bisa banget Kak, nggak perlu liput dan penguat kamu. Semua masalah jerawat, black hitam, kencang, dan kinclong bisa kita dapetin dalam waktu 2 minggu. Nggak mungkin banget gitu ya kalimatnya, semua masalah jerawat ini bisa kamu dapetin dalam 2 minggu. Itu klaim, ya, klaim. Bahan natural, alami 100% dan kimia sama sekali bunda, ini nggak mungkin. Nah, rahasianya konsumsi hanya dengan dirinya, nggak ada. Ini contoh ya, gitu. Kemudian yang kita sering lakuin dan kita nggak pernah dan kita sering lupa ya, sering lupa. Yang pertama personal attributes, menyebut nama ini Mas Yoyo di dalam iklannya ya. Kemudian ras ya, kemudian orientasi seksual itu seperti LGBT, cowok pengen cowok, cowok pengen cewek, cewek pengen cowok, cowok pengen cewek pengen cewek ya. Kalau cewek pengen cowok lah itu boleh. Itu orientasi seksual ya. Kemudian kekurangan fisik atau mental itu misalkan disabilitas itu. Buat kamu yang punya kemampuan kekurangan disabilitas, nah itu nggak bisa. Kemudian kondisi medis, keadaan ekonomi dan lain-lain itu apa namanya tidak boleh disebut dalam iklannya. Kemudian contoh lain, siapa lagi yang mau memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarganya, hidup itu enjoy, maksudnya alhamdulillah hidup enjoy. Contohnya adalah hidupku enjoy, ini nggak jelas ya, nggak jelas apa namanya aplikasi ini tentang apa. Ini tentang make money online, tapi kalimatnya itu atau tag-nya itu nggak related, ini MLM jadinya ketemunya. Kemudian dosa advertiser seperti kita tadi clickbait atau konten yang menyesatkan berlaku untuk iklan-iklan tes, kemudian materi iklan atau gambar dan video ya. Terutama headline, teks ini bukan tes ya, tag. Kemudian materi iklan gambar dan video, tagnya di gambar. Kalau tagnya di gambar, Facebook sudah bisa mengenali kalau tagnya di gambar. Tag menggunakan unique code, ya misalkan contoh PNS. Nah ini udah tahu nih semua kalimatnya apa, Facebook sudah bisa mengenali. Kemudian contoh iklan berikutnya kata mata terapi mengurangi. Nah minus ini ya. Yang salah atau yang kurang tepat atau kurang maksimal adalah membantu. Ya. Kalau mengurangi itu udah kayak memberi sertifikasi itu bisa banget. Padahal in konteksnya adalah membantu mengurangi gangguan ini iklannya jalan tapi mati. Kemudian dosa ketiga overclaim ya, overclaim konten menyesatkan ya, konten menyesatkan atau konten yang tidak sesuai dengan faktanya. Berlaku untuk teks, kalimat teks dan materi, contohnya memberikan janji palsu yang belum tentu dan tidak bisa ditepati untuk semua orang ya. Jadi mungkin orang bisa turun berat badan 2 kilo dalam waktu 2 minggu, tapi kalau kita bilang untuk semua orang pasti nggak bisa. Kemudian menyebutkan waktu itu artinya apa? Turun berat badan dalam waktu 2 minggu. Kalau turun berat, membantu menurunkan berat badan, itu nggak apa-apa. Terdapat timbangan dan meteran, itu pasti mati ya. Jadi kalau kita jualan timbangan gimana? Mati itu biasanya akunya. Jual meteran gimana? Ya mati juga, nanti dihidupkan kembali. Tapi kalau kita menurunkan berat badan, di situ ada timbangan dan meteran, otomatis mati dan nggak akan bisa balik punya. Dosa nomor 4, menggunakan referensi brand Facebook, ya tidak boleh disingkat FB, IG, kemudian ada logo Facebooknya, ada logo WhatsAppnya, ada logo Instagramnya yang menyebut Facebook dengan huruf kecil. Ya, nama itu kan harus besar ya. Facebook dengan huruf kecil mati. Menggunakan ikon gambar, cuplikan layar, merek dagang, cipta Facebook, The Facebook, FB, IG, Instagram, IG. Itu nggak boleh. Kalau bisa jangan pernah menggunakan logonya Facebook atau Instagram atau WhatsApp itu. Hindari aja karena memang nggak korelasi ya. Kemudian jangan pernah menyebutnya Marzuki. Jadi kalau teman-teman posting konten Marzuki ini berorientasi kepada Mark Zuckerberg, ya akunmu langsung mati ya. Istilah medanya udah ditandai kalau bang.
Kemudian perlukah kita memverifikasi BM kita? Ya, kayak contoh. Sebenarnya perlu nggak sih sebenarnya? Sayanya nggak perlu ya. Contoh ini kan ini akunnya apa namanya? Contoh ini nggak diverifikasi, itu juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban untuk diverifikasi ya. Ini verifikasi, ini statusnya unverified dan itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen memverifikasi itu boleh. Jadi kadang-kadang ada yang itu tergantung dari akun kita ya. Kalau akunnya kuat, ownernya itu pemilik akunnya itu kuat, jadi nggak perlu melakukan verifikasi. Kayak saya tuh nggak perlu melakukan verifikasi karena orang mungkin udah tahu Facebook udah tahu saya. Kemudian berikutnya ini contoh ya, buktinya bahwa kita memang tidak perlu melakukan verifikasi ini. Not your business may not be eligible for business verification ya, tidak layak untuk melakukan verifikasi. Proses verifikasi hanya khusus untuk beberapa developer, kemudian instant game, news page index gitu ya. Kemudian berikutnya adalah WhatsApp bisnis ya. Kalau kita mau mengaktifkan WhatsApp bisnis ini diaktifasi di sini. Halaman transparansi, kemudian agensi based on China. Jadi perusahaan kita di China itu maka perlu diverifikasi ya. Nah, kalau kita akunnya itu akunnya atau tempat bersemayamnya BM itu nggak jelas ya. Yang pertama umurnya ya kurang dari 3 bulan. Dan aktivitasnya nggak normal ya. Misalkan aktivitas nggak normal itu nggak login, kemudian jarang sekali login, jarang sekali berinteraksi dan lain sebagainya itu sudah tandai kayak gimana sih Mas bentuknya akun-akun yang sudah ke flag karena kita agak bahasa apa namanya radikal ya, agak radikal gitu, pas komen-komen dan bikin status kecelakaan dan lainnya itu biasanya sudah di flag dan itu membuat akun kita injury ya, nggak akan bisa dipakai ya. Maka dari itu kita mending lupakan akun itu dan bikin akun baru. Oke, kemudian itu terus kemudian cara menghindari display profile ads kayak gimana sih Mas Yoyo? Kayak tadi semua yang saya katakan teman-teman lihat ulang, tonton video ini ulang, dicermati baik-baik, diresapi, yang trik yang paling gampang, yang paling mudah untuk lihat ad, kemudian gambar headline yang boleh dan winning itu kemana? Facebook ad, facebook.com ads library ya, sehingga kita bisa mengecek produk-produk kayak gini ini boleh apa enggak ya. Contoh ini. Nah. Kemudian kita bisa masukkan contohnya diet ya. Kita diet ini Indonesia ya, misalkan kita all aja apakah ada iklannya. Nah, ini contoh, ini kebetulan iklannya inaktif ya. Ini adalah ad yang boleh. Kita baca tuh kalimatnya. Kayak gini bisa dalam arti ad-nya di-approve, terus kalimatnya with a keto diet you couldn't eat burger but no one will stop you from eating keto burger.
Kemudian change a few eating habits with a personalized 28 days keto meal plan. Start losing weight and show to others how easy it could be. Nah, ini kita bilang start losing weight. Nah, ini boleh nih. Mulai menurunkan berat badan. Siapa bilang menurunkan berat badan nggak boleh? Yang penting narasinya betul gitu ya. Kemudian make your body great again. Nah, mantap kan ini ad copy-nya. Dan ini boleh ya, dan ini boleh. Itu apa namanya? Sedikit gambaran buat teman-teman memperbaiki ad copy kita supaya di-improve ya. Kalau kan iklan kita itu nggak lama nggak di-improve, itu sebenarnya ada kalimat yang dia menyerempet terus kemudian dilakukan manual Facebook. Oke, gitu materi kita malam ini udah 4 menit. Udah 45 menit juga. Kalau ada pertanyaan silakan nanti open ya. Monggo. Mas Andre. Oke, keren banget Mas Yoyo. Penjelasannya ini buat teman-teman nih gimana nih? Makin pusing, tambah pusing atau gimana nih? Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman ya, supaya nggak bingung dan lain sebagainya, ini kan karena banyak istilah-istilah bahasa asing ya Mas Yoyo ya. Mungkin supaya lebih enak coba dicatat-catat aja sambil Mas Yoyo ngejelasin. Nanti kan bisa dicoba di searching juga tuh di internet, ini kira-kira penjelasan tentang apa. Oke, tadi thank you banget buat Mas Yoyo udah sharing session sama kita, banyak hal tentang Facebook Ads. Kemudian nih, oke, aku mau buka sesi pertanyaan nih. Mungkin untuk yang pertama ini 2 orang dulu nih. Mungkin bisa kayak ngasih reaction dulu nih, angkat tangan kayak gitu. Raise hand. Raise hand, benar-benar. Oke nih, dari Bang Chen dulu nih, Bang Chen. Oke, Bang Chen boleh di-unmute dulu. Oke nih, aku tanyakan langsung aja nih Mas Yoyo. Dari Bang Chen ini udah nulis di kolom komentar juga nih. Jadi Bang Yoyo, kalau buat akun Facebook gimana Mas? Kemudian aku buat di PC akunnya langsung dinonaktifkan terus. Terus diminta buat selfie. Nah, adakah trik khususnya bikin Facebooknya Bang? Kayak gitu. Mumpung masih awal-awal jadi bisa ternak akunnya gitu. Gitu Mas Yoyo. Oke. Agak panjang ceritanya, tapi akan saya ringkas sedikit. Tadi sebelum clear cookies dengan menggunakan CC Cleaner dan Jet Cleaner. CC Cleaner itu aplikasi dan Jet Cleaner bersih. Kemudian cek IP-nya, ya, cek IP-nya kayak tadi pakai URL. Kalau dia blacklist, maka kita mesti mencari IP baru supaya nggak blacklist. Pastikan pas pembuatan akun pertama kali itu enggak disconnect ya. Begitu disconnect langsung bubar. Nah, maka dari itu gunakan modem yang modem stick ya. Modem stick seperti ini, modem stick 3G ya, sekarang anak lepas 3G. Kemudian kita bikin akun dan mengelola akun itu selengkap mungkin ya, nomor teleponnya, kemudian emailnya terverifikasi, kemudian sambungkan dengan Instagram. Ini penting banget, sambungkan dengan Instagram, posting konten Instagram dengan postingan kita di Facebook itu secara rutin ya, per 2 hari boleh, per sehari boleh. Kemudian interaksi like, comment, share. Kemudian jangan pernah meng-add audien ya, jangan pernah meng-add audien orang lain secara gradual gitu, cepat gitu. Kalau bisa orang lain yang nge-add kita. Gimana caranya kita dapat di-add, yaitu dengan membuat posting yang bermanfaat, yang quote-quote kayak gitu, orang akan nge-add akun kita, kurang lebih kayak gitu. Kemudian setelah 3 bulan, ya, setelah 3 bulan baru kita bikin BM-nya.
Kemudian setelah PM-nya jadi, jangan langsung di add payment method ya, bikin fanpage di hari kedua. Setelah bikin fanpage, baru bikin add account di hari ketiga. Setelah add account-nya ada, hari keempat add payment method. Kemudian hari kelima sambungkan fanpage dengan Instagram. Hari keenam baru ngiklan. PPE gitu ya. PPE kalau udah aman, 3 kali billing baru kita konversi ya, iklan konversi. Nah, prosesnya kayak gitu, insya Allah aman, lancar, sentosa. Ya. Kalau teman-teman melewati step-stepnya itu, biasanya sering ke flag, kemudian kita akan berurusan dengan Facebook, kemudian Facebook Adblock biasanya 99,99999 akan tidak digubris ya, Mas. Gitu. Gitu, Mas. Ribet ya. Kalau nggak mau ribet, beli. Ada yang jual soalnya. Saya kadang-kadang beli ya. Akun plus BM-nya 2.200.000 verified. Kalau mau testing apa gitu ya. Oke, Mas Andri sebentar Mas. Mas Andri posisinya mute. Oke, thank you banget Mas Yoyo. Jadi kurang lebih begitulah Bang Chen ya untuk penjelasan dari Mas Yoyo. Nah, Mas Yoyo nih ada 2 orang lagi nih yang ingin bertanya ke Mas Yoyo nih dari Ambodale. Mungkin boleh dikasih akses buat di unmute mungkin Mas. Oke. Mangga. Oke, Om Ambo, dipersilakan nih buat tanya ke Mas Yoyo. Halo ya, selamat malam, Yoyo. Malam-malam Mas. Mas mau nanya kalau untuk apa namanya tuh mengetahui iklan itu dilanjutkan atau tidak, gimana caranya ya? Maksudnya kita kan sudah ngiklan tuh, nanti apa namanya iklan itu apa namanya bagus dilanjutkan atau dimatikan, caranya gimana ya? Ya, pertanyaan bagus sekali. Ada lagi atau cuma satu? Terus yang kedua ini pada saat iklan itu kan kadang di apa namanya itu istilahnya di AME ya, minta verifikasi BM lah, apa namanya, bisnis ya. Ya. Itu caranya gimana ya? Soalnya kalau dia minta apa namanya kayak minta CV gitu kan, sementara kita belum punya CV atau PT ya kayaknya. Kayak apa namanya itu kayak akte perusahaan lah istilahnya. Itu aja Mas. Oke, itu ya. Ya. Ya, siap. Nomor 1, gimana sih cara kita melihat iklan kita itu winning apa enggak gitu ya. Teman-teman kalau belum dapat akses akunnya, itu bisa ditonton video yang paling bawah ya. Paling bawah itu ada cara kita melihat iklan ini bagus apa enggak gitu ya. Tapi akan saya coba jawab simpelnya. Yang pertama, iklan disebut winning pastinya profit di situ. Kemudian dianggap profit itu gimana sih sebenarnya, atau seperti apa sih tanda-tandanya ya? Yang pertama, tanda-tandanya ad itu bagus apa enggak, yang pertama kita harus ukur cost per post engagement-nya, CPPE namanya. Kalau di dalam matriknya namanya C, cost per post engagement. Itu kalau di Indonesia itu di bawah Rp200. Kalau lebih dari itu, biasanya akun iklan itu mahal, kemudian konversinya mahal ketemunya. Yang kedua adalah CTR, ya, click through rate. Itu kalau di Indonesia di atas 1,5% itu udah keren banget. Maka kalau iklannya di bawah 1% CTR-nya, maka jangan lanjutin. Di pause aja. Ad-nya loh ya, ini ad-nya. Kemudian berikutnya CPC. CPC kalau di Indonesia itu di atas 1.500 itu di pause aja, Mas. Kemudian yang terakhir adalah CPA. Nah, CPA ini relatif ya, relatif. Ada yang 30.000 untuk produk-produk fashion, produk-produk beauty, harganya 300.000 itu ketemunya 30.000 CPA-nya. Kemudian kalau yang produk-produk yang elektronik itu kadang-kadang belasan ya. Elektronik kayak apa? Misalkan kayak Mortal, kemudian
baju-baju yang murah 150.000, 300.000, maka itu CPI-nya belasan. Itu matrik 4 biji itu untuk menentukan apakah akun kita ini layak diteruskan apa enggak ya. Nah, biasanya saya menjalankan iklan di hari pertama. Kalau hari pertama bagus, maka saya lanjutkan di hari kedua. Kalau hari kedua jelek, kalau bagus kita lanjutkan hari ketiga. Kalau hari kedua jelek, maka kita minta lanjutin sampai di hari 3. Sampai hari ketiga itu tetap jelek, maka baru di pause. Ya, kita kuncinya ada di hari ketiga. Kalau hari pertama bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka terusin pastinya. Hari pertama jelek, hari pertama jelek ya, langsung di pause aja, bikin ad baru. Kalau hari pertama jelek. Kalau hari pertama bagus, hari kedua jelek, kemudian kita putusin lanjut sampai hari ketiga. Kalau hari ketiga bagus, maka lanjut. Tapi kalau hari ketiga juga jelek, maka di pause aja. Simpelnya begitu. Itu Mas. Kemudian untuk verifikasi BM sebenarnya itu bisa menggunakan trik KTP ya sebenarnya. Nggak harus pakai PT ya. Jadi yang harus kita siapkan memang harus ada KTP plus NPWP. Jadi nggak harus PT. Jadi teman-teman bisa submit dengan menggunakan KTP plus NPWP kita dan itu sambung ya KTP kita sama NPWP. Insya Allah bisa. Pakai NIP. Oke, ada lagi pertanyaan? Dari Mas Ahmad Kurniawan. Thank you Mas Yoyo. Iya, tapi sebelum ke Mas Ahmad tadi Mas Guntur Aprilian nih Mas. Mau bertanya. Boleh dikasih akses dulu Mas untuk ke Mas Guntur? Guntur Aprilian. Oke nih, buat teman-teman yang lain nih boleh juga nih raise your hand ya buat bertanya ya. Ada 2 ini. Yang mana ini? Yang Aprilian A-nya kecil tuh Mas. Oke. Mangga Mas. Silakan Mas. Mas, selamat malam. Halo Mas, selamat malam. Wah. Selamat malam. Pakai 2 tool kayaknya Mas Guntur ini. Iya, saya pakai HP dan laptop. Berarti bayarnya 2 loh Mas. Ini 2 kali. Mas mau tanya tentang yang verifikasi domain itu. Itu satu domain bisa dipakai 2 BM kah? Karena saya pixel dan akun iklan itu di BM yang berbeda Mas. Buat menghindari data kalau kena AMA itu hilang itu. Ya. Jadi domain ini bisa ya, lanjut ada lagi? Cukup ya. Jadi domain itu sebenarnya bisa dipakai untuk banyak BM ya. Jadi misalkan URL, yang penting URL-nya berbeda ya. Jadi URL-nya berbeda. Selama URL dipakai untuk iklan berbeda, jadi domain itu bisa diverifikasi untuk BM1, BM2, BM3. Pastinya BM1 dan BM2 itu punya kode yang unik ya, sendiri-sendiri. Nah, itu teman-teman bisa masuk gitu. Itu bisa. Terus kemudian nanti resikonya begini. Ketika BM1 itu disable, nanti BM2 akan ikut-ikutan tuh Mas. Nah, aku saranin mending domainnya domain yang lain ya, domain lebih murah yang berarti ngerembet ya Mas? Berbahaya nanti kalau misalkan BM-nya yang satu ke disable, dia akan BM2 kena juga. Oh gitu. Ya, terima kasih Mas. Oke, thank you banget untuk Mas Guntur. Nah, selanjutnya ini dari Mas Ahmad Kurniawan. Boleh dikasih aksesnya dulu Mas Yoyo? Yuk, mangga Mas Ahmad. Silakan Mas. Mas Yoyo, matur suwun Mas Yoyo. Selamat malam teman-teman semuanya. Mas Yoyo, tadi sudah sempat dijawab ya masalah kriteria yang Mas Yoyo jadi pegangan ya. Saya kemarin juga udah catat itu Mas di videonya Mas, dan itu saya pakai sampai hari ini. Nah, pertanyaan gini Mas, agak sedikit maju terkait pixel ya Mas. Pixel itu kan kodenya dari Clipboard itu sudah kami record, dan saya baru pakai caranya Mas Yoyo baru ketika memang sama Mas Yoyo ini ya, karena baru pakai conversion juga sesuai dengan masukan dari Mas Yoyo, karena sebelumnya lebih pakai traffic sama LG Mas. Nah, cuman nggak terlalu maksimal. Nah, saya lagi mencoba ke conversion, cuman memang yang lagi saya make sure masalah pixelnya. Kalau masalah pixel itu, ketika kode yang page break-nya itu kita ganti,
Ya, track-nya itu kita Putus, ganti. Mas. Halo? Halo, Mas? Halo? Halo? Iya, ini suaranya tadi berhenti di ketika. Oh, ya. Ketika kita mau menggunakan pixel untuk conversion itu kan kita harus mengganti page track-nya ke tag yang akan kita sesuaikan dengan conversion-nya. Jelas nggak Mas suara saya, Mas? Agak pedot-pedot ya. Sebentar, Nggak apa-apa, Mas. lanjut aja, lanjut. Sebentar, saya coba pindah ke WiFi, Mas. Sebentar saja. Oke, saya ulangi ya, Mas. Jadi ketika kita mau mengganti kode pixel kita di clipboard itu kan page track-nya kita harus ganti itu, Mas. Ganti ke submit atau add to chart sesuai dengan videonya Mas. Nah, itu ketika kita ganti, kode pixelnya akan berubah atau enggak, Mas? Yang sesuai kita pasangkan tadi. Akan tetap bisa atau enggak? Karena saya kemarin mau pasang itu, takutnya malah ketolak. Atau memang pada akhirnya bisa nggak ya? Saya coba sih, tapi masih menunggu dari developer kami. Kemudian yang kedua, Mas, ketika Mas Yoyo performa dari CPC-nya, kemudian CPPE-nya, kemudian CTR-nya itu sesuai dengan kriteria Mas Yoyo, tapi conversion-nya nggak masuk, malah nggak ada closing sama sekali, kliknya bagus. Jadi itu sering banget kita temukan, kliknya bagus, tapi nggak ada pembelian. Secara manual yang kita lakukan ya Mas, yang kita hitung. Apakah iklannya seperti itu kita tetapkan atau kita duplikat ad itu karena kita ngerasa itu winning secara prosesnya, tapi memang belum conversion-nya, untuk pada akhirnya kita bikin ad baru dengan poster ataupun copywriting baru. Seperti itu, Mas. Mohon sarannya, Mas. Matur suwun. Oke, baik. Baik, pertanyaan yang kedua ini keren banget ya, mewakili kita semua yang galau. Gimana sih cara optimasinya? Tapi saya akan jawab dengan manis ya nanti ya. Yang pertama adalah pixel ini ketika kita rubah konversinya, event-nya ya, misalkan kita event-nya kemudian atur chart, preview, dan kita rubah. Nah, ketika kita rubah, kodenya mestinya di sana juga dirubah ya. Di sana kan ada mungkin objektifnya apa, view content, kemudian purchase, kemudian atur chart dan lain, harus pas di thank you page itu bisnisnya di mana. Nah, supaya lebih gamblang di landing page itu kita pakai view content ya, page view atau view content pixelnya. Kemudian kalau auto chat itu ketik tombol menuju ke payment itu auto chat. Kemudian customer mengisi form, terus kemudian sampai ke thank you page itu kita ambil purchase sebenarnya. Atau kalau di sebenarnya sebelum sampai purchase kan, biasanya kita pakai purchase, anggaplah seperti itu. Nah, pixel kodenya harus dipastiin sama, dipastiin cocok ya di thank you page berarti ya purchase. Plus ada value-nya. Di bawah itu ada kode value-nya. Nanti bisa di-googling. Kemudian berikutnya, apakah kodenya ketika dirubah itu akan pixelnya kan satu ya, mesti pixelnya dengan nomor itu, hanya event-nya yang kita mesti sesuaikan. Kalau di landing page itu berarti view content atau page view, kemudian auto chat berarti auto chat, di thank you page itu purchase. Kemudian yang kedua, kalau parameter 3 itu satu CPPE, CTR, CPC itu bagus semua Mas, ini udah bagus. Itu adalah tugasnya Facebook atau ad copy. Jadi CPPE itu tugasnya ad copy ya. Semakin bagus CPPE-nya, semakin bagus iklannya, maka CPP-nya semakin bagus, interaksinya semakin bagus. CTR juga tugasnya ad copy. Kemudian CPC juga tugasnya ad copy. Konversi tugasnya landing page. Jadi kalau tiganya itu bagus, kemudian nggak konversi, salahkan yang bikin landing page. Nah, landing page-nya siapa? Headline-nya nggak bagus. Struktur campaign, struktur headline, pokoknya putar-putar di situ lah ya. Headline-nya mungkin nggak ngendang, kemudian teks atau kalimat deskripsinya nggak bagus. Cuman itu aja jadinya. Jadi sudah lupakan soal CPC, CTR ini. Itu udah benar di depan. Yang belum benar yaitu landing page-nya. Ada sesuatu di landing page yang nggak konversi. Contoh ya, headline-nya. Nggak ada timernya, ya kan? Nggak ada timer tuh yang bikin orang gergetan gitu ya. 1 hari lagi sudah live, 1 hari gitu. Barang sudah habis. Terus kemudian yang ketiga, ada pop-up. Customer ini di kota ini beli, customer ini di kota ini beli. Contohnya.
Itu contoh tweaking landing page ya. Contoh tweaking landing page. Nah, sebenarnya landing page kita bahas minggu depan ya kan. Sabar. Sabar, kita akan ublek-ublek landing page apa sih yang menyebabkan ini depan 3 beres kok ini terakhir nggak beres atau CPA-nya mahal, malah depannya bagus. Nah, itu adalah tugasnya landing page. Nah, sebelum kita ketemu minggu depan, teman-teman bisa ulik, pelajari juga pelajari juga ke landing page-nya teman-teman tuh apa sih yang kurang feel-nya gitu. Begitu dipelajari, terus kemudian minggu depan nggak ketemu jawabannya, tanyakan di sini, langsung tak jawab gitu. Oke, gitu teman-teman. Oke, mantap. Thank you banget Mas Yoyo. Begitu ya, kurang lebih Mas Guntur. Ini teman-teman semuanya ini makin pusing atau gimana nih? Pusing kayaknya. Makin pusing ya? Makin banyak PR ini. Makin banyak PR, bener banget. Tapi nggak apa-apa, aku kasih kesempatan buat tanya lagi nih. Nah, Mas Yoyo, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Mei Mei. Siap. Boleh dikasih akses dulu, Mas. Iya, Mbak Mei. Halo, Assalamualaikum Mas Yoyo dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Mas Yoyo yang saya temuin ketika buat iklan. Saya berkali-kali buat iklan pakai laptop, terus saya coba pakai komputer, itu dua-duanya tidak di-approve. Tetapi ketika saya buat iklan pakai handphone sampai 5 kali, itu tuh bisa di-approve. Itu kenapa Mas? Jadi saya bingungnya di situ. Itu pakai handphone itu Instagram atau Facebook? Jadi pakai aplikasi iklan gitu loh Mas. Dari Facebook kan ada tuh aplikasinya. Dia mirip-mirip ketika kita buat iklan di DM. Nah, itu aja sih Mas pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, thank you banget Mbak Mei Mei ya. Mei Mei. Di grup, kemudian belajar tiada henti ya. Semangat selalu. Terus kemudian apa sih yang menyebabkan akun atau campaign kita ini di-approve kalau menggunakan aplikasi ya. Terus kemudian enggak di-approve ketika kita pakai laptop ya. Memang ini agak susah jawabnya karena enggak mengikuti pola ya, atau tidak mengikuti pattern-nya. Harusnya kalau mau pakai laptop, pakai handphone itu tetap aja di-approve. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa menggunakan laptop itu di-approve? Kenapa menggunakan handphone itu approve gitu ya? Kita lihat tadi, kalau misalkan laptop itu diakses dengan menggunakan IP yang blacklisted, seringnya itu dia di-approve. Jadi kalau menggunakan IP yang blacklisted itu di-approve nantinya atau enggak gampang diterima. Tapi kalau biasanya kita menggunakan handphone kan biasanya koneksinya pakai Simpati, Mentari dan lain-lain, IP-nya itu di-rotate sama Telkomsel, maka dia di-approve. Nah, itu faktor IP itu penting banget gitu ya. Faktor IP yang kita cek. Maka dari itu kalau kita menggunakan desktop, jadi usahakan IP kita itu enggak blacklisted. Itu Mbak Mei. Semoga menjawab pertanyaannya dan dicoba lagi. Oke, thank you banget Mas Yoyo nih. Oke, ini karena udah jam 9 juga. Jadi nanti ini pertanyaan Mas Sandro dan Mas Heri, Mas Yoyo, ini berbarengan aja ya untuk Mas Yoyo jawab juga. Ya, siap. Oke, mungkin dikasih akses dulu Mas buat Mas Sandro. Mas Heri udah, Mas Heri. Oh, Mas Heri udah. Mas Heri, ya, aku. Iya, Mas Heri. Silakan Mas. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Yoyo, Mas Andi. Selamat malam juga. Iya, pertanyaan saya gini Mas Yoyo. Kenapa ya kalau saya kan ada bikin iklan di Facebook, terus saya copy, saya targetin yang satu. Jadi saya ada bikin iklan karena performa yang bagus itu di Facebook, saya copy, tapi saya targetin khusus di Instagram. Nah, di Instagram itu cost-nya itu jadi mahal, terus CTR-nya juga jadi rendah gitu. Padahal ini saya cuma copy doang gitu. Kenapa ya kalau di Instagram tuh jadi jatuhnya lebih mahal gitu ya, Mas? Siap. Mas Andrew? Mas Sandro, silakan Mas. Dikasih akses dulu Mas, buat Mas Sandro. Aku udah unmute tapi tetap ini dia enggak.
Nah, yuk. Oh iya, selamat malam Mas Yoyo sama Mas Andre dan teman-teman lainnya. Selamat malam. Saya mungkin nanyanya lebih sederhana ya, karena memang saya juga baru, jadi saya kemarin coba buat akun BM, tapi kita diarahkannya ke bisnis Facebook bisnis suite gitu. Mungkin nanya saya sederhananya, bedanya apa sih akun BM sama bisnis suite gitu Facebook? Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas. Ya. Mas Tri. Jadi pertanyaan apa ya? Ini apa akun Instagram kenapa mahal? Oh iya, kalau iya. Siap. Nah, kenapa ketika kita ngiklan dengan Facebook sama Instagram, ketika itu winning, terus aku mau targeting Instagram doang, aku sering lakuin juga ya. Aku pikir dengan kayak gitu tuh sebenarnya lebih efisien. Nah, sekarang kita logika menggunakan logika. Logiknya adalah Facebook itu gede. Instagram itu sebenarnya audiensnya kecil. Kalau di Indonesia itu ada 60 juta. Sebenarnya perimbangan sepertiga. Nanti lama-lama akan sama. Nah, ketika kita memilih audiens cuma Instagram aja, maka audiens size-nya itu kecil, lebih sedikit. Nah, audiens atau advertiser di sebelah sana, di luar sana, itu mereka mengaktifkan Facebook, Instagram, audience network, kemudian Messenger di empat tadi. Nah, ketika kita mengaktifkan 4 sisi, maka Facebook atau Ad Manager punya keleluasaan mana sih pada hari itu atau detik itu yang slotnya lagi slow. Nah, dilalah slotnya yang slow itu adalah Facebook, maka orang dilarikan ke Facebook. Dilalah nanti ketika itu sepi di Instagram, maka dilarikan ke Instagram. Dilalah Facebook sama Instagram lagi ramai, dimasukkan ke audience network. Nah, sebenarnya audiens kita itu kan sebenarnya sama ya. Audiens market kita itu kan sama. Audiens di market kita. Audiens Facebook sama Instagram kurang lebih orangnya sama sih sebenarnya. Artinya kalau kita mau mentargetkan hanya di Instagram aja, itu kita bisa mentargetkan di Facebook kok, atau kita bisa mentargetkan di audience network. Toh itu orangnya ketemu orang yang sama ya sebenarnya. Nah, sayangnya adalah ketika kita mengiklankan hanya di Instagram aja dan slotnya itu menipis dan kita ngotot untuk ngiklan di situ doang, ketemunya sama Facebook dikasih harga mahal karena kita berkompetisi dengan 20 orang advertiser. 20 slot itu diperebutkan sama banyak orang. Nah, seringnya Instagram itu memang primadona, memang benar. Jadi logikanya sebenarnya winningnya di Instagram tuh, Mas. Iya ya. Tapi ketika kita cuma Instagram doang, slotnya kecil, pemainnya gede-gede. Teman-teman kalau budgetnya 1 juta, 2 juta akan dikalahkan oleh pemain yang budgetnya 10 juta. Sehingga nanti ketemunya mahal. Itu sih, Mas. Kemudian Mas Andro ya, Mas Andro, ini kenapa kok diarahkan ke Facebook Suite ya? Facebook Suite itu kayak aplikasi tambahan ya, baru sekitar setahun terakhir. Itu untuk aplikasi bisnis di mana kita bisa memasukkan komunikasi kita dengan tim kita, kemudian fitur-fitur tambahan. Salah satunya adalah memang Facebook Ad itu ada di sambungan di Facebook Suite ya. Tapi sebenarnya Suite ini lebih kepada kayak wadah atau tempat workstation-nya Facebook, di mana kita bisa ngundang tim, bisa ngundang kita, bisa memanage pekerjaan dengan lebih mudah. Itu fungsi dan manfaatnya. Oke, thank you Mas Yoyo. Begitulah Mas Sandro dan Mas Heri tadi ya. Oke nih, Mas Yoyo, nih terakhir ya. Jadi sebelum ke Mas Gozali, mungkin kita kasih apresiasi dulu buat teman-teman yang aktifin kamera nih, Mas. Nah, Mas Yoyo boleh pilih nih, kira-kira mau nunjuk siapa nih yang bisa dapat kesempatan untuk bertanya ke Mas Yoyo. Oh, ya Mas Nanti, Gozali lah. Mas siapa? Mas siapa? Mas Gozali. Terakhir sekali. Selain Mas Gozali. Ada Mas Andrean, Mas Dodi, Pak Kiswanto, siapa nih kira? Mas Amsal? Oke, kita ke halaman 4, kayaknya sepi. Halaman 4 ya, oke. Mas Alif nih, ayo. Mas, oke. Tadi on terus ini, yuk ngobrol Mas. Ya Mas, silahkan Mas. Oke. Baca Mas, boleh. Mas Alif. Ya. Oke, Mas Alif, boleh dikasih akses dulu Mas?
Sudah, siap. Oke, silakan Mas. Kayaknya mikrofonnya ini kayaknya nggak jalan kayaknya. Nggak jalan ya. Mas Gozali, sabar dulu ya Mas ya. Spesial buat Mas Gozali nih. Halo, halo. Oke, Iya. silakan Selamat malam Mas. Mas Yoyo, Mas Andre. Selamat malam. Oh, iya. Malam. Kalau dikasih kesempatan nanya, mungkin saya mau nanya soal rule, automatic rule yang di video kemarin Mas Yoyo jelasin. Itu untuk non CBO ya, Mas? Ya, betul. Sebenarnya kalau automatic rule itu bisa dijalankan CBO atau non CBO. Nah, sebenarnya efektif ketika kita ngiklan itu kalau pakai CBO sebenarnya jangan pakai automatic rule sih. Nanti kacau nanti. Iya. Karena sebenarnya yang ngatur sebenarnya kalau CBO itu yang ngatur campaign-nya gitu. Jadi kalau kita CBO terus kemudian pakai automatic rule itu dirijennya ada dua, yaitu campaign-nya dan automatic rule. Nanti misalkan Facebook itu atau campaign itu punya rencana aku tak gini-giniin. Nah, ternyata automatic rule-nya ngatur gini. Jadi nanti kayak suami istri berribut ngatur anak gitu. Maka dari itu ketika kita CBO, maka automatic rule-nya itu nanti ketika udah winning. Ya, ketika udah winning baru kita pakai automatic rule untuk maintain aja sebenarnya. Sehingga lebih efektif dan efisien. Ini pertanyaan bagus banget ini. Dalam. Materinya masih nanti. Nggak salah pilih ya Mas Yoyo ya. Tepat ya. Iya. Kepada orang yang Tapi tepat. udah ada Ya. videonya kok di sana kok. Jadi udah ada videonya, jadi teman-teman bisa ini. Tapi ini materi dalam. Ya itu aja Mas Yoyo. Makasih Mas Yoyo. Mas Andre. Iya, sama-sama. Oke, thank you banget nih Mas Yoyo. Nah, sekarang kita ke Mas Gozali nih. Spesial. Dikasih akses dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yoyo, saya ada 2 pertanyaan, insyaallah. Yang pertama, saya sedang running iklan kemarin, baru jalan kemarin, terus hasil leads-nya itu lumayan lah, dari sebelum-sebelumnya tuh jauh banget. Nah, saya pakai 3 adset. Di 3 adset itu karena saya langsung pakai yang tunneling 3A, konversi 3A itu, yang pakai LLA. Kemudian saya pakai 2 LLA, kemudian satunya saya coba kayak coba seperti yang Mas bilang itu coba lagi audiens yang lain. Saya coba pakai 3 itu, leads-nya bagus, 3-tiganya bagus, CTR, CPC, menurut saya dibanding iklan-iklan saya dulu tuh bagus semua, leads-nya juga bagus. Nah, itu yang mana yang kita optimasi? Apakah ada yang perlu kita matikan atau kita jalankan aja 3-tiganya tetap seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, faktor leads-nya bagus itu menurut saya karena kebetulan saya pakai funneling di order online. Mas saya tahu funneling di order online itu kan ada tombol-tombol juga. Saya lihat ternyata ramenya itu ke Shopee. Jadi leads-nya itu saya pasang event-nya sama semua. Jadi saya di landing page ada beberapa tombol WhatsApp dan tombol Shopee dan rame ke Shopee. Nah, itu saya cuma mau minta masukan aja dari Mas Yoyo. Kalau seperti itu gimana? Apakah saya biarin aja? Karena kebetulan dengan tombol Shopee itu satu iklannya jadi murah karena leads-nya murah banget, itu benar-benar murah banget, jauh murah dari sebelumnya, di bawah 1.000 bahkan. Nah, terus tapi cuma permasalahannya di Shopee closingnya rata-rata untuk hari ini per hari ini itu closingnya di produk yang lain. Nah, saya hanya minta wejangan aja sih dari Mas Yoyo untuk yang kondisi kedua. Segitu aja, terima kasih. Oke, Mas Gozali. Ini pertanyaannya adalah udah di-unmute. Ketika kita masukin ke marketplace itu kan sebenarnya nggak bisa dicek konversinya ya, nggak bisa dicek konversinya, klik aja ya. Jadi konversinya adalah auto chat atau klik. Memang ketemunya akan murah ya karena customer biasanya yang sudah terbiasa dengan marketplace, misalkan ke Shopee, dia akan klik ke Shopee. Tapi kalau memang dia belum, biasanya ke WA. Ini kalau tidak salah itu landing page-nya CTWA dan klik ke Shopee. Nah, memang itu akan murah ya, tapi kita mesti pastiin bahwa konversinya akan bagus. Konversinya akan bagus ya, selama
Kalau di marketplace itu kan sebenarnya kita nggak bisa ngukur nih bagus apa enggak, apakah itu dari iklan kita atau dari mana gitu. Sebenarnya aku saranin kalau iklan di marketplace itu ya lewat marketplace aja gitu. Tapi kalau itu selama itu winning ya kita nggak masalah sebenarnya. Selama itu winning ya kita terusin. Ada kalanya kita mesti melihat realita, ternyata kalau kayak gitu winning ya so what gitu ya, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa ukur. Sayangnya memang parameter-parameter di Shopee ini nggak terlalu maksimal. Nah, kalau strateginya kayak gitu, aku saranin jalanin atau request Facebook Ad Collaboration gitu. Di fiturnya Facebook itu ada collaboration. Caranya gimana? Facebook Ad Collaboration yang pertama BM-nya harus verified, kemudian request sama ke Shopee untuk di-enable ad collaboration-nya. Jadi nanti kolaborasi sama Shopee. Sehingga pixelnya itu, datanya, itu bisa dibaca di Ad Manager kita. Pas purchase di Shopee, itu fire di Ad Manager kita. Nah, itu akan bantu banget optimasi campaign-nya. Dan itu aku ngelakuin ya. Mungkin teman-teman nggak pernah tanya, karena nggak tanya, aku nggak jawab juga. Saya sempat tahu sih kalau yang itu, cuman kayaknya masih jauh, masih panjang. Tapi ya, oke. Ya. Jadi kalau memang mau diarahkan ke Shopee, aktifkan minta akses untuk Facebook Ad Collaboration gitu. Di video-video kayaknya ada juga ya caranya untuk mengikuti collaboration dengan Shopee, terutama Shopee ya. Seingat saya Shopee, kemudian belum ya, Shopee, kemudian Tokopedia itu udah bisa collaboration. Itu. Yang kedua apa lupa tadi? Yang 3 adset itu menurut saya tiga-tiganya winning karena faktor tadi. Nah, apakah harus tetap dimatikan, kita pilih yang paling winning, atau tetap tiga-tiganya jalan selama trafiknya walaupun ke Shopee tapi ada closingan gitu. Nah, itu seperti apa? Ini sebenarnya kekurangannya kalau kita nggak pakai CPO ya. Sebenarnya kalau pakai CPO itu akan di Facebook untuk split test. Tapi selama interestnya itu beda, itu harusnya kita tetap mengaktifkan. Tapi kalau interestnya tiga-tiganya itu duplikat dan interestnya sama, mendingan sebelum dimatikan di split test dulu ya. Dipilih 2 adset itu di split test mana yang paling powerful, yang paling convertnya paling bagus. Biar Facebook yang menentukan sendiri sih di split itu. Di tes A dan B adsetnya. Itu Mas Gozali. Oke. Kasih Mas Yoyo. Oke, thank you banget buat Mas Yoyo dan Mas Gozali nih. Gimana nih teman-teman semuanya buat kelas hari ini? Mantap atau makin pusing atau makin pusing nih kayaknya Mas Yoyo nih? Iya. Oke, jadi teman-teman thank you banget udah gabung hari ini, join kita belajar bareng-bareng dengan Mas Yoyo. Tapi memang tentu aja ya Mas Yoyo ya, buat belajar tentang digital marketing, khususnya buat Facebook Ads ini kan nggak bisa instan ya. Kita terus-terusan belajar, apalagi kan digital kan selalu berubah-ubah kayak gitu ya Mas ya. Oke nih, nah buat teman-teman di sini para digital marketer, nanti saksikan juga ya, atau nantikan juga lah istilahnya kayak gitu kelas-kelas berikutnya dari Mas Yoyo juga. Nah ngomong-ngomong juga nih, buat teman-teman di sini, ini kan para digital marketer juga, kalau dalam dunia marketing ya, dalam digital itu nggak hanya Facebook Ads juga. Nah, nanti kalau misalnya butuh kelas-kelas tambahan juga, kita juga ada tuh dari Business Hack atau dari Hammer, misalnya tentang TikTok Ads juga akan ada, basic copywriting juga ada, YouTube Ads juga ada, SEO buat pemula juga bakal kita bahas juga untuk kedepannya. Ini buat teman-teman, thank you banget, thank you udah gabung di kita. Nah, nanti kalau misalnya ada info-info lebih lanjut, nanti bakal kita sharing lagi ya untuk kelas-kelas berikutnya. Nah, buat Mas Yoyo nih, closing statement dulu Mas. 1-2 kata atau 1 kalimat buat menutup kelas ini, biar materi dari Mas Yoyo ini bisa diaplikasikan dan bisa makin cuan-cuan nih di bisnis teman-teman sekalian. Silakan Mas Yoyo. Aku sebenarnya ngantuk, tapi demi kamu aku tetap berdiri di sini. Belajar. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you banget Mas Yoyo. Nah, buat informasi lebih lanjut lagi tentang kelas kita ke depannya di Business Hack atau di Hammer, nanti boleh juga nih kontak di tim CS-nya kita, Mbak Jian, udah aku taruh di kolom chat juga, atau nanti bisa follow juga nih Instagramnya Hammer ya.
hammer r-nya 2.id. Oke, thank you banget teman-teman buat hari ini. Sukses, semoga bisa dipraktikkan. Aku Andre dari Mas Yoyo. Sampai jumpa ya. Thank you. Jangan banyak minum kopi biar bisa ngantuk. Teman-teman, thank you banget. Sampai ketemu minggu depan. Materinya landing page hack dan cara bikin landing page yang keren gitu ya. Thank you Mas Andre dan teman-teman semua. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.